Kita lanjut ke pertanyaan dua terakhir, teman-teman. Kalau bisa memutar waktu, kira-kira kalian kembali pilih ajang, karena aku jelasin dulu, karena Putri Indonesia tuh sistematikanya kan milih ajang kan ketika menang kan kemarin tuh. Jadi kayak diskusi bersama. Iya, diskusi bersama. Jadi kayak Via pengen kesini. Nah, kalau misalkan bisa balik ke waktu itu, kalian bakal pindah ajang atau tetap ikut ajang yang sekarang sudah digeluti? Kalau aku enggak sih Kak, karena ya itu tadi ya, balik lagi yang udah aku bilang dari awal, rezeki itu tertakar tidak tertukar. Kalau misalnya dari aku, dari Yayasan Putri Indonesia, kita memang ya berangkat ke base supernational. Jadi memang ya aku rasa itu memang jalanku gitu sih. Udah cukup sih kok. Ayo kamu. Kalau aku sama enggak Kak, karena dari awal aku ikut audisi Putri Indonesia pun waktu itu ditanya sama LPL, jawabanku sangat lugas, aku mau ke Miss Internasional. Dan alhamdulillah kita hasil diskusinya juga ke Miss Internasional, dan setelah dijalanin juga aku beruntung dan aku grateful bisa berada di Miss Internasional. Me too. I'm beyond grateful to be one of part of Miss Cosmo organization, karena dulu pas jadi finalis sempat viral juga Kak, sempat ditanyain sama satu portal pageant mau ke ajang internasional mana. Terus dulu aku sempat mention sih, it's either Miss International atau Miss Cosmo, karena both itu emang dia punya impact yang sangat besar gitu, and I advocate for SDGs at that time a lot. Jadi emang align dengan dua ajang tersebut. Tapi now that I'm becoming the part of Miss Cosmo organizations, sempet tadi dijelasin juga Capricorn itu one of the most ambitious kalau bisa ikut 4-4-nya ya. Nggak gitu ya. Cuman kayak seeing all the challenges I have in Miss Cosmo, karena di Miss Cosmo itu emang bener-bener agendanya dar-dar banget ya. We have a debating competitions, we have a ada Green Summit juga kemarin, jadi ada pitching for business competitions as well. Terus ada kayak catwalk juga, ada show juga. Pokoknya semuanya lengkap all in, dan I really love to challenge myself in that competition specifically. So yeah, having those experience itu one of my biggest blessing. Rina. Kalau aku tanpa menyinggung ataupun merendahkan ajang lain, aku jawabannya juga sama, tidak. Aku kalau disuruh memutar waktu dan memilih ulang, berdiskusi ulang, aku akan tetap memilih Miss Charm sebagai jalan aku melanjutkan perduniaan pageant aku ini. Karena di satu sisi Miss Charm itu concernnya sama banget sama yang apa udah aku geluti dari dulu Kak. Jadi emang culture, education, and tourism. Terus yang kedua, aku juga percaya, makanya aku selalu bilang sama netizen, udah stop berandai-andai, semua tuh udah ada jalannya gitu. Dan kalaupun aku misal tidak di Miss Charm, belum tentu performa aku dan belum tentu apa yang aku dapatkan sama seperti yang aku hari ini gitu. Jadi kalau ditanya, aku tidak akan memilih apa-apa lagi selain Miss Charm. I love you Miss Charm. Terus bisa terus ya. Nah, pertanyaan terakhir sebagai penutup juga ini, karena aku tahu Putri Indonesia juga udah mulai sharing soal pemilihan kan. Nah, untuk yang terakhir ini aku mau minta ke teman-teman semua yang memang sudah akan jadi pendahulu, akan segera lengser tahun depan. Kira-kira pesan atau tips buat teman-teman juga yang mau join PI di tahun depan. Aku pesannya untuk seluruh perempuan Indonesia yang mungkin sudah memutuskan untuk ikut Putri Indonesia di tahun depan, atau mungkin yang masih ragu, jangan ragu lagi. Siapa tahu tahun depan itu adalah tahun kalian atau waktu kalian, karena kita nggak pernah tahu kapan rezeki itu akan datang ke kita. Mungkin kalau kalian nggak ikut tahun depan, rezeki bisa mungkin 3 tahun ke depannya. Tapi kalau misalnya mungkin ternyata Tuhan memberikan rezeki untuk kalian tahun depan, kalian harus mengambilnya dan juga harus mendapatkan yang terbaik juga untuk diri kalian masing-masing. Karena kita berempat ini hampir setahun ya, sebenarnya belum setahun, hampir setahun kita menjabat. Kita benar-benar keluar dari zona nyaman kita benar-benar mencari tahu dan juga menemukan arti dari menjadi perempuan Indonesia itu sendiri. Dan kalau misalnya kalian mau menjadi penerus dari salah satu mahkota Borobudur ini, boleh cap-cucup aja mau yang mana, karena empat-empatnya sama-sama mau menjadi representasi perempuan Indonesia yang terbaik. Dan kita tunggu kalian bersama-sama di keluarga besar Yayasan Putri Indonesia. Ayo, yang lain. Ayo. Jangan tepuk tangan aja, Rina. Tujuh Kak. Ayo, Rina, biar silang kan. Nyesel nih tepuk tangan nih. Oke, jadi untuk kalian semua, wanita-wanita Indonesia yang mungkin ingin menjadi Putri Indonesia, sekarang sudah ada kesempatan terbuka untuk kalian. Yayasan Putri Indonesia dan PT Mustika Ratu Tbk sedang membuka kesempatan untuk kalian pendaftaran Putri Indonesia tahun 2026. Mungkin pesan dari aku
berpesan bahwa jangan melihat Putri Indonesia hanya sebagai wanita-wanita Indonesia dengan title, dengan sash, dengan crown dan lain sebagainya. Tapi kalian harus melihat Putri Indonesia sebagai platform yang punya purpose. Jadi aku yakin kita tuh punya banyak sekali wanita-wanita Indonesia yang bisa menjadi representasi Indonesia, tidak hanya di nasional tapi juga di kancah internasional. Kita punya story yang berbeda, kita punya latar belakang yang berbeda, dan aku yakin Indonesia tuh tidak akan pernah kehabisan wanita-wanita dengan latar belakang yang luar biasa. Contohnya setiap tahunnya Putri Indonesia selalu mendapatkan wanita-wanita hebat, dan inilah kesempatan untuk kalian. Dan mungkin kalian ada penuh rasa ragu, mungkin kalian ada kadang capek, jenuh, tapi kalau Putri Indonesia adalah impian kalian, kejar terus aja, karena dalam mengejar mimpi memang jalannya tuh nggak harus selalu mulus, nggak harus selalu lurus. Kalian boleh istirahat sejenak, mungkin boleh berpikir sejenak, tapi jangan lupa set goals kalian, set tujuan kalian, set purpose kalian. Kalau memang Putri Indonesia adalah bagian dari mimpi kalian, jangan lupa daftarkan diri kalian sampai tanggal 31 Desember 2026. Kemudian 2025, sorry. Tahun ya, lama banget ya. Pengen ngejabat lagi soalnya. Takut banget. Enggak ya? Tapi ya, ayo. Kalau dari aku, tips and triknya sebenarnya ya pasti kalian banyak nih yang udah mempersiapkan untuk ikut Putri Indonesia. Dan pasti juga di sana persaingannya ketat banget ya untuk menjadi finalis Putri Indonesia. Tapi pesanku adalah just be authentic, karena sebenarnya ketika ikut suatu kompetisi kayak gini ya, kita kan bisa bilang Putri Indonesia itu adalah kompetisi gitu kan. Pasti banyak sekali hal-hal yang akhirnya membuat kita berubah. Jangan sampai kita lupa sama diri kita sendiri, kita itu siapa, purpose kita itu di Putri Indonesia itu apa. Tetap ingat tujuan awal kalian apa, dan tetap ingat juga kalian itu siapa. Jadi kalian gak kehilangan value-value yang kalian bawa. Sehingga nanti ketika berkompetisi, kalian juga bisa lebih enjoy, lebih tulus, dan juga ikhlas. Gitu. Oke, terakhir Yay. Salma. Last but not least, for my next successor nantinya buat mungkin semua perempuan di luar sana yang ingin mau mendaftarkan dirinya di Putri Indonesia, maybe you might, maybe as an outsider sebelumnya, karena dulu Salma itu not coming from a pageantry background, I can see that I sense maybe pageant itu somewhat like glitz and glam, but it's actually more than that. It's about a learning experience and how do you empower the women and the best way that you could do. Jadi menurut Salma, whenever you feel like you're small, whenever you feel like you have doubts, or whenever you might still feel like you're not enough, don't think about that. Karena as long as if you have those values, if you have those purpose within yourself, and you actually want to convey to this world, I feel like empowerment itu adalah sesuatu hal yang non-negotiable. So just do it anyways, and yeah, I'm a living proof that I would just do it anyways, and look how it brings me now. So I feel like it's one of the biggest learning experience I've had in my entire life, and I want you to experience that as well. Itu dia, teman-teman. Senang banget kalau ngobrol sama Putri Indonesia tuh emang sesuai sama karakternya. Jadi brand, beauty, behavior, sama brave. Brave and Jadi be right. Be right. Be right. 5B. Brave nggak sih? Oh, sekarang 5B. Jadi ada be right sama be brave ya. Itu seneng banget. Jadi Castiscus dari tadi banyak banget dapat insight. Terus yang mau join PI tahun depan udah dikasih juga tips-tipsnya, mulai aja dulu sama kayak Kamel, sama kayak Via juga, Rinan, dan juga Salma. Nah itu dia bincang-bincang, ngobrol seru bareng IDN Times bersama Putri Indonesia 2025.